Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, kata mereka. Ada juga beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sini kita bisa melihat bagaimana belas kasih Tuhan itu sungguh nyata. Tidak hanya sekedar mengadakan mujizat penyembuhan, tidak hanya sekedar mewartakan bahwa Tuhan atau Bapa itu Maha Kasih, namun Dia juga mengenyangkan. Dan di sana tampak bahwa semua kebutuhan orang yang percaya kepadanya itu terpenuhi. Jadi segala macam misalnya itu penyakit disembuhkan, lalu cacat disembuhkan, lalu lapar dikenyangkan, lalu juga keinginan untuk mendengarkan warta dipuaskan. Di sana tampak Tuhan dalam memberikan itu sungguh luar biasa. Dia selalu memberikan hidupnya, dirinya untuk kita, walaupun kita tidak pernah merasakan. Nah, Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa yang kita damba adalah kehadiran Tuhan yang seperti itu. Yang kita inginkan senantiasa Tuhan yang hadir seperti itu. Hanya masalahnya seringkali kacamata iman kita itu yang seringkali buram. Kita tidak melihat bahwa Tuhan itu sudah hadir untuk kita. Tuhan sudah hadir untuk menyelamatkan kita. Tuhan sudah hadir untuk mau bersabda. Namun kadangkala kita justru menutup telinga kita. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, sekarang kita ngomong jujur. Siapa yang kepingin mendengarkan firman Tuhan? Pengen tak? Baik, kalau kepingin, Anda seringkali baca kitab suci enggak? Karena justru dalam kitab suci kita mendengarkan firman Tuhan. Katanya kita haus akan firman Tuhan, tapi mau kitab suci belum. Berarti kan tampak bahwa kita sendiri sebetulnya juga malas, kepingin tetapi malas gitu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga sebetulnya bisa memberikan kasih Tuhan. Bukan kasih, kita menerima kasih Tuhan juga bisa. Dari mana? Dari orang-orang yang kita dekat dengan diri kita, yang mencintai kita bisa merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah.
Kadang-kala ada orang yang mengatakan, saya nggak pernah mendapatkan kasih dari orang lain. Nah, sekarang kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus berani untuk memberi terlebih dahulu. Kalau ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau mau untuk mendapatkan kasih dari orang, kita harus berani memberikan kasih kita dulu kepada orang. Dan orang kalau ketemu dengan kita pasti akan memberikan kasih juga kepada kita. Kadang-kala kita menuntut, aku yang lebih terhormat maka harus menerima terlebih dahulu. Kadang-kala begitu. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari terkasih dalam Kristus Tuhan, kita pun juga seringkali mendapatkan kunjungan dari orang-orang pada saat kita mengalami sakit. Pada saat kita sakit, orang tidak hanya datang untuk berprihatin dengan kita, namun juga mendoakan, memohon supaya anugerah kesehatan diberikan kepada kita. Karena kesehatan itu isinya adalah anugerah. Rumah sakit kita tahu itu tidak bisa menjamin kesehatan. Karena kalau jaminan kesehatan di rumah sakit ada, tidak ada kamar mayat. Ya kan, kalau jelas orang itu ke rumah sakit selalu sembuh, maka tidak akan ada kamar mayat di rumah sakit. Kamar jenazah nggak akan ada. Rumah sakit bisa memberikan obat untuk kita, bukan kesehatan. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang sedang sakit, kita harus bisa mendoakannya, supaya kita pada saat kita sakit, kita juga didoakan pula. Nah, ibu, bapak, saudari, saudari kasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan tidak hadir secara fisik di depan kita, namun Tuhan hadir melalui orang-orang yang ada di sekitar kita pula. Hanya sekarang masalahnya adalah soal kepekaan. Kepekaan dalam diri kita, mampu nggak menangkap kehadiran Tuhan dalam diri orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang dekat dengan diri kita ini. Iman ini juga sebetulnya mau memperuncing kepekaan kita akan kehadiran Allah pula. Iman itu pula yang sebetulnya mau untuk mengajak kita untuk mau melihat tidak hanya dengan apa yang dilihat oleh mata, tetapi juga dengan mata hati kita, sehingga kita bisa merasakan. Kita juga diharapkan mampu untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan kalau itu dalam kitab suci. Tidak hanya melulu apa yang tertulis di sana, namun kita juga bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan pada saat Tuhan berbicara seperti itu. Sehingga kita akan bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, inilah cara sebetulnya ajakan Tuhan untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, supaya kita juga dimampukan untuk berbuat yang sama. Sehingga pada saat Tuhan berbuat belas kasih, kita tidak dijadikan objek bagi Tuhan, namun kita dijadikan rekan kerja bagi Tuhan untuk membagikan kasih kepada yang lain pula. Umat beriman, jemaat beriman bukan objek bagi Tuhan, namun saudara. Kan kalau objek kan berarti hamba, sebagai hamba yang hanya meminta dan diberi oleh Tuhan. Tapi Tuhan sudah membalik, kita adalah sahabat. Maka ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, maka mari kita berusaha untuk berbagi kasih kepada yang lain, sehingga kasih Tuhan tidak hanya kita rasakan, namun juga bisa kita bagikan kepada orang lain. Dan perlu diingat, kalau kasih dibagikan tidak akan habis, pasti akan semakin melimpah dan semakin dilipat gandakan, seperti pergandaan makanan roti dan juga ikan itu. Mereka bisa dikenyangkan, bahkan tersisa. Demikian juga dengan kasih yang kita bagikan, tidak akan pernah habis, namun akan semakin berlimpah. Dan kalau kita mendapatkan sisanya, berarti kita juga akan mendapatkan kasih itu kembali kepada kita. Selamat merenungkan.